duka mendalam masih menyelimuti Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Seorang pria berinisial KD tewas tragis setelah diamuk massa akibat diduga tertangkap tangan mencuri seekor ayam aduan milik warga berinisial Iwas yang berusia 31 tahun. Peristiwa nahas tersebut meletus di Banjar Juk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Tabanan sendiri merupakan salah satu kabupaten di wilayah selatan Pulau Bali dengan luas mencapai 839,33 km persegi. Dikenal luas sebagai lumbung beras utama Pulau Dewata yang membentang dari daerah pegunungan hingga pesisir pantai, wilayah Baturiti yang tenang mendadak mencekam akibat amuk massa yang merenggut nyawa manusia. Kepergian KD secara tragis di kawasan Baturiti meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak almarhum yang kini kehilangan sosok penopang hidup. Merespons tragedi yang menimpa warganya, pemerintah kabupaten, Pemkab Buleleng langsung memberikan perhatian khusus dan langkah nyata bagi keberlangsungan hidup anak-anak KD. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A, Buleleng menerjunkan tim pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental keluarga. KD diketahui meninggalkan 3 orang anak. Anak sulungnya telah berkeluarga, sedangkan 2 anak lainnya masih sangat belia, anak kedua duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah, dan anak bungsunya baru menginjak kelas 1 sekolah dasar. Kepala Dinsos P3A Buleleng, Iputu Karyaman Putra, menegaskan usai mengunjungi rumah duka di Desa Sidetapa pada Minggu, 26 Juli 2026, bahwa proses penjangkauan psikologis resmi dimulai pada Senin, 27 Juli 2026. Besok sudah dilakukan penjangkauan dengan psikolog yang sudah kami siapkan untuk mendampingi anak-anak dan keluarga yang bersangkutan. Kalau dari penglihatan kami sudah mulai kelihatan normal, tapi tetap wajib didampingi psikolog supaya tidak menjadi beban yang berkepanjangan. Dari pendampingan itu nanti baru bisa diketahui sejauh mana tingkat traumanya, jelas Iputu Karyaman Putra. Selain memberikan perlindungan mental dan trauma healing, Pemkab Buleleng juga menyalurkan bantuan sosial darurat berupa bahan pangan sembako serta pakaian layak pakai untuk keluarga almarhum. Pemerintah membeberkan fakta bahwa keluarga KD tergolong dalam kategori masyarakat kurang mampu. Keluarga tersebut telah terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai, BPNT, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Dinsos P3A Buleleng tengah mengupayakan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga serta mengusulkan alokasi program Rumah Sejahtera Terpadu, RHST, atau bedah rumah apabila seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi. Langkah konkret Pemkab Buleleng tidak berhenti di sektor sosial dan psikologis. Keberlanjutan masa depan pendidikan 2 anak KD yang masih sekolah dipastikan terjamin sepenuhnya. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Disdikpora, Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Bharata, menegaskan komitmen pemerintah daerah agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat tragedi ini. Kami menjamin bahwa pendidikan mereka saat ini masih bisa berlanjut, tegas Ida Bagus Gede Surya Bharata. Disdikpora Buleleng akan mengoptimalkan skema bantuan pendidikan seperti program Indonesia Pintar, PIP, serta menggalang bantuan donatur insidentil. Bahkan, untuk anak kedua korban yang duduk di jenjang sekolah menengah, pemerintah menawarkan opsi program sekolah rakyat, sebuah fasilitas pendidikan di mana seluruh biaya dan kebutuhan belajar ditanggung penuh oleh pemerintah. Tragedi memilukan di Baturiti, Tabanan, menjadi ikhtibar berharga bagi masyarakat luas akan bahayanya aksi main hakim sendiri di ruang publik. Bagaimanapun, tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang selalu menyisakan penderitaan mendalam bagi generasi penerus yang tidak berdosa.
Langkah cepat Pemkab Buleleng dalam memulihkan trauma psikologis serta menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak almarhum KD memberikan secercah harapan di tengah duka. Kita berharap masa depan anak-anak ini tetap terjaga dan keadilan hukum dapat berdiri tegak sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.